Share. Nampak PPT yang saya perlihatkan? Slideshow sudah ya? Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya kedengaran jelas, maksud saya nggak pelan ya, soalnya sini saya di ruangan bersama dengan dosen-dosen yang lain, jadi nggak terlalu keras-keras nanti ngomongnya, pelan-pelan aja. Kedengaran teman-teman semua? Terdengar, Pak. Terdengar ya, baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi saya sudah saya buka salam, maaf. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bersama, melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita ngomongin apa, masih ingat? Dilihat di apa namanya, didengerin nggak kemarin recording saya yang di portal? Materi kemarin apa teman-teman semua? Struktur kulit pada hewan vertebrata, Pak. Ya, struktur kulit pada hewan vertebrata. Atau kalau dalam kumpulan organ kita sebut sebagai sistem gitu ya. Jadi kemarin kita mempelajari tentang sistem integumen. Jadi sistem ya apa namanya, kulit lah, kita belajar tentang kulit dan derivatnya. Kenapa? Karena di awal sebelum UTS teman-teman semua sudah belajar mengenai struktur jaringan dasar gitu ya. Ada berapa jaringan dasar pada hewan dan manusia? Ada berapa jumlah jaringan dasar atau berapa jenis jaringan dasar pada hewan dan manusia? Ada berapa? Wela, piye. Ada berapa? Satu, jaringan apa? Sebutin aja deh. Satu, jaringan dasar berarti ya awal-awal dulu waktu pertemuan kedua, pertemuan pertama mungkin belajar jaringan apa, masih ingat? Kok diam? Halo, suara saya. Jaringan? Epitel. Oke, ya, jaringan epitel satu, jaringan otot dua. Sisanya? Jaringan saraf. Jaringan saraf. Terakhir, jaringan? Jaringan ikat. Oke, ya, ada 4 jaringan dasar ya. Jaringan otot, saraf, epitel, dan ikat. Di mana kemudian mereka akan membentuk sebuah organ gitu ya, berkumpul kan di setiap organ. Biasanya ada semua 4 jaringan organ tersebut gitu kan, 4 jaringan dasar tersebut. Suara saya masuk? Oke. Nah, ada tuh gitu kan. Nah, sekarang dan kemarin kita sudah mempelajari bahwa oh, kita temukan loh jaringan epitel di kulit. Oh, ternyata di kulit juga ada jaringan ikat dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Jadi kita akan mempelajari bahwa struktur histologi itu akan menyusun sebuah organ, di mana organ juga akan menyusun sebuah sistem. Termasuk nanti kita akan mempelajari anatominya. Kemungkinan besar kajian saya lebih banyak nantinya ke anatomi karena di histologi sudah dipelajari sebelum UTS. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem rangka. Kemarin kulit, sekarang rangka. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan rangka? Rangka. Rangka itu apa rangka? Halo. Sistem penyokong organisme, Pak. Oke, penyokong. Salah satu fungsinya adalah penyokong tubuh. Organ yang berfungsi untuk menyusun rangka itu apa? Salah satunya. Atau yang ada di gambar ini tuh kalian melihat apa sih? Tulang. Oke, kita akan mempelajari tentang tulang. Kemarin mungkin waktu dengan Bu Nurul di pertemuan keberapa saya lupa, itu sudah mempelajari tentang jaringan ikat, terutama jaringan tulang ya.
Iya nggak? Oke, nah kemarin sudah mempelajari tentang jaringan tulang. Nah, sekarang saya akan lanjutkan penerapannya pada struktur anatomi itu bagaimana. Dan terutama di sini saya kajiannya bukan pada manusia, tetapi seluruh pada hewan. Terutama saya akan fokus pada vertebrata. Oke, yang pertama kita pelajari dulu mengenai skeleton atau rangka ini. Tadi ada yang bilang bahwa rangka itu berfungsi untuk menyongkong ya. Iya nggak? Tadi bilangnya apa? Menyongkong atau apa? Iya, Pak. Penyokong. Nah, kayak penyokong tubuh. Selain itu, kira-kira ada fungsi yang lain nggak selain sebagai penyokong tubuh? Kira-kira menurut kalian, tulang itu fungsinya buat apa? Melekatnya otot. Oke, benar, melekatnya otot. Kenapa? Karena tulang itu sebagai alat gerak apa? Aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Kenapa kok tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif? Karena proses pergerakannya itu dipengaruhi oleh alat gerak aktif. Siapa yang menggerakkan tulang? Oh, Otot. otot apa? Ada 3 jenis otot: otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Mana yang menggerakkan tulang? Otot lurik. Otot lurik. Oke, baik, benar. Ya, saya lanjut. Yang pertama benar, berfungsi sebagai penyokong. Yang kedua, perlekatan otot-otot. Tadi juga sudah benar. Yang ketiga, sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak. Contohnya nih, di dalam tubuh kita itu ada paru-paru, ada jantung. Nah, kira-kira tulang apa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung? Tulang rusuk, Pak. Tulang rusuk. Oke, jadi banyak sekali ya, termasuk kalau otak kita dilindungi oleh Tengkorak kepala. Oke, tengkorak itu juga tulang kan ya? Nah, itu berfungsi sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak. Kemudian yang keempat, berfungsi untuk memelihara bentuk tubuh. Ini bayangin nih teman-teman semua, kalau misalnya nggak punya tulang, bentuk kalian itu nanti seperti apa ya? Pasti jelas nggak bisa berdiri gitu kan, karena nggak ada penyokongnya. Jadi fungsinya itu adalah memelihara bentuk tubuh. Kemudian yang kelima, sebagai alat gerak pasif, karena di poin 2, dia merupakan tempat perlekatan otot. Otot-otot itu melakukan proses kontraksi, sehingga dia merupakan alat gerak aktif. Sedangkan tulang merupakan alat gerak pasif. Ilmu yang mempelajari tentang rangka, itu kita sebut sebagai osteologi. Ini merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari tentang rangka. Baik, nah sekarang saya akan coba berikan contoh di gambar ini. Nah ini apa kira-kira? Orang baru ngapain? Ini orang baru ngapain? Ada yang tahu nggak kira-kira orangnya baru ngapain itu? Kira-kira apa sih yang ditemukan sama orang itu? Fosil, Pak. Fosil, baik. Hubungannya fosil dengan tulang apa? Fosil itu tulang yang telah tertimbun beberapa lama, Pak. Oke, benar. Beberapa lamanya? Berapa? Berapa menit? Ribuan tahun, Pak. Oke, benar. Ribuan tahun. Oke, bahkan jutaan ya. Hubungannya apa? Nah, ini yang menarik. Jadi, sebenarnya kajian dari osteologi, kemudian ilmu yang mempelajari tentang fosil, ada yang tahu nggak? Halo? Ilmu yang mempelajari tentang fosil. Paleontologi, Pak. Oke, sip, paleontologi. Nah, kajian paleontologi dan osteologi ini sangat penting, terutama orang-orang biologi gitu ya, yang concern ke paleontologi itu dia mempelajari tentang karakteristik tulang.
Sehingga saat kita mengetahui anatomi dari jenis tulang, karakteristiknya seperti apa, bentuk morfologinya bagaimana, kita bisa mengkaitkan dengan spesies. Jadi kita bisa membedakan mungkin masing-masing kelompok suatu organisme atau beberapa spesies tertentu itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari keunikan dari tulang yang kemudian ternyata pada beberapa vertebrata itu memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, skeleton atau rangka. Nah, pada hewan itu jenisnya banyak ya kalau kita bandingkan. Pada invertebrata contohnya, dia ada hydrostatic skeleton. Ini merupakan skeleton pada hewan tanpa skeleton keras. Cnidaria, cacing pipih, nematoda, annelida, dan lain sebagainya, itu dia menggunakan otot sirkuler dan otot longitudinal terutama, itu kemudian dapat merubah bentuk kompartemen yang di dalamnya itu penuh cairan. Jadi mereka nggak punya tulang yang digunakan sebagai alat gerak pasif, tetapi menggunakan otot-otot tersebut untuk mengontrol bentuk tubuh dan gerakannya. Nah, kemudian ada hewan yang dia memiliki tulang tapi di luar, sehingga kita sebut sebagai exo. Exoskeleton itu berasal dari corium, nanti akan saya jelaskan apa itu corium. Nah, contohnya ini merupakan sisik dan cangkang dari lobster itu merupakan exoskeleton. Ini juga merupakan skeleton, teman-teman semua. Nah, kalau kita apa? Ada yang tahu nggak? Kalau manusia kira-kira masuknya kemana? Ada satu lagi nih. Kalau ada exo berarti lawannya exo apa? Endo, Pak. Ya, ada endoskeleton. Nah, ini berasal dari perkembangan embrio pada lapisan mesodermis. Besok kita waktu embriologi nanti kita akan belajar ya 3 lapis benih ya, mesoderm, endoderm, dan ektoderm. Besok kita akan belajar di situ, tetapi di sini saya menjelaskan dulu bahwa pada lapisan mesodermis itu ada perkembangan yang berupa tulang. Nah, di sini nanti kita bisa bagi 2 menjadi skeleton aksial, kemudian apendikular. Baik, nah ini contohnya hydrostatic skeleton ya, contohnya cacing kalau misalnya dia gerak gitu kan. Nah, itu dia pergerakannya menggunakan otot-otot sirkular yang ada di dalam tubuhnya. Nah, ini saya coba melihat struktur organisasi skeletal pada vertebrata gitu ya. Jadi di luar dari hidroskeleton, skeleton itu dibagi menjadi 2, exo dan endo. Di mana exoskeleton ini kalau saya generalisir ya, kita generalisir bahwa untuk exoskeleton ini tidak hanya pada human atau tidak hanya pada manusia, tetapi bisa pada hewan-hewan yang lain. Maka exoskeleton itu bisa dibagi menjadi keratinisasi, kemudian bani exoskeleton. Di mana kalau keratinisasi exoskeleton itu berasal dari lapisan epidermis. Kemudian kalau bani exoskeleton itu berasal dari dermis. Nah, ini contohnya saya lupa kemarin kalau tidak salah pada yang terkeratinisasi itu antara ikan atau squamata ya, antara ikan atau reptil. Saya lupa, mohon maaf. Kemudian untuk exoskeleton di sisi lain itu ada endoskeleton. Ini yang pada kita, pada manusia. Nah, ini berada di dalam tubuh gitu ya. Kalau yang ini kan di luar gitu kan, melapisi kulit. Nah, ini ada di dalam tubuh. Nah, di sini ada tulang keras, ada tulang rawan, kemudian ada notochord. Walaupun notochord ini sebenarnya bukan tulang, tetapi dia sumbu yang yang membentuk suatu bentuk morfologi dari hewan-hewan vertebrata itu adalah notochord. Sedangkan tulangnya itu ada cartilaginous sama bani endoskeleton. Oke, ini kalau kita berasal dari komponennya atau bagian penyusunnya luar dan dalam. Sedangkan berdasarkan letaknya skeleton itu bisa dibagi menjadi, nah di sini bisa menjadi 2. Yang pertama adalah cranial skeleton, kemudian yang kedua itu adalah postcranial skeleton. Nah, kalau cranial itu kan cranium, tengkorak. Nah, tengkorak kita itu dibagi lagi menjadi 3.
yaitu adalah splanocranium, chondrocranium, dan dermatocranium. Sedangkan pada postkranial atau setelah kepala gitu ya, kranial setelah tengkorak itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu adalah axial skeleton kemudian apendikular. Walaupun ada beberapa kajian yang menggabungkan antara kranial skeleton dengan axial skeleton. Jadi tidak masalah. Nah, di bagian kranial skeleton itu dibagi menjadi 3 ini, sedangkan kalau aksial itu dibagi menjadi 2, yaitu notochord dan vertebral kolumna vertebralis atau tulang belakang. Sedangkan untuk apendikular itu ada limbs sama girdle atau lengan atas sama lengan bawah. Oke, nah ini adalah endoskeleton pada manusia, pada burung, pada anjing dan lain sebagainya. Asal muasalnya berasal dari lapisan mesodermis. Sedangkan kalau kita belajar exoskeleton ini lebih banyak ditemukan pada invertebrata, kepiting, udang, laba-laba, serangga dan lain sebagainya, itu berasal dari corium. Contohnya adalah sisik, cangkang dan sisik reptil itu berasal dari exoskeleton, kemudian cangkang lobster itu juga berasal dari exoskeleton. Nah, ini tadi beberapa kajian menyebutkan bahwa kranium atau tengkorak itu juga digabung ke skeleton aksial. Jadi bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah skeleton aksial, kemudian yang kedua adalah skeleton apendikular. Nah, untuk aksial yang diwarnai, ini menurut kalian warnanya apa ya? Abu-abu atau apa ini? Ya pokoknya warna ini gitu ya, saya bilang abu-abu mungkin. Nah kemudian untuk skeleton apendikular ini adalah yang warna ini biru atau ungu ya. Ya warna itulah gitu, warna ungu kebiruan. Nah sehingga kalau kita lihat untuk skeleton aksial itu terdiri dari tengkorak atau kranium, kemudian nanti kita akan mempelajari di sini tulang vertebra atau kolumna vertebralis, kemudian ada tulang rusuk atau costa. Nah, sedangkan untuk apendikular itu yang digunakan untuk pergerakan, untuk lokomotorik. Jadi seperti humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, phalanx. Phalanx itu kan jari ya. Kemudian ada femur, patella, tibia, dan fibula, dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita bandingkan dengan skeleton pada invertebrata. Kalau pada invertebrata, contohnya porifera, dia menggunakan spicula ya, yang dijadikan sebagai struktur rangka. Ini adalah porifera, dia pakai spicula. Mungkin waktu di sistematika invertebrata, sistematika apa ya, invertebrata mungkin sudah pernah dipelajari. Kemudian kalau echinodermata dan molluska beberapa, terutama kalau molluska pada cangkangnya itu tersusun atas CaCO3, echinodermata pun juga sama, tersusun atas CaCO3 yang kemudian dia akan bertambah. Semakin menebal itu maka semakin bertambah umur maka dia akan semakin menebal. Kemudian ada arthropoda ya, serangga dan kawan-kawannya tersusun atas exoskeleton yang dia kandungannya adalah kitin. Nah, saya akan sedikit flashback untuk yang vertebra, terutama kajian struktur jaringan atau kajian histologinya. Kira-kira masih ingat nggak sel penyusun tulang itu apa? Sel yang menyusun tulang itu kira-kira apa aja? Oke, mungkin saya spesifikasikan. Sel yang menyusun tulang keras itu apa? Osteo? Osteosit. Oke. Kalau sel yang menyusun tulang rawan? Osteoblas, Pak. Tulang rawan. Osteoblas itu osteoklas itu yang berfungsi untuk remodeling. Baru kemarin toh belajar sama Bu Nurul, ayo. Kondro? Kondro? Kalau osteo itu kan berarti tulang. Kondrosit.
Kalau sel yang sudah dewasa itu kita sebut sebagai sit. Jadi osteosit dan kondrosit. Osteosit itu menyusun tulang keras, kondrosit menyusun tulang rawan. Kalau osteoblast dan kondroblast itu adalah sel yang nanti dia akan berdiferensiasi. Nah, kalau kondroblast berarti dia akan berdiferensiasi menjadi kondrosit. Kalau osteoblast dia akan berdiferensiasi menjadi osteosit. Sedangkan osteoklas itu berfungsi untuk remodeling tulang. Nah, saya agak sedikit flashback nih. Ini udah pada lupa semua. Jadi saya akan asal muasal dari tulang, terutama tulang keras dan kawan-kawannya, itu berasal dari lapisan mesoderm yang sudah tadi dijelaskan, di mana lapisan mesoderm itu tersusun atas sel yang kita sebut sebagai mesenchymal stem cell atau sel mesenkim. Besok waktu praktikum melihat di bagian tulang, di bagian kranium atau tengkorak dari embrio tikus itu kalian akan menemukan sel mesenkim. Dan sel mesenkim ini merupakan undifferentiated sel yang belum terdiferensiasi. Dia merupakan stem cell yang dia memiliki kemampuan untuk menjadi sel-sel dewasa. Dia bisa menjadi apa sih? Dia bisa menjadi mesotel, dia bisa menjadi endotel, dia bisa menjadi smooth muscle, osteosit, osteoblast, kondrosit, kondroblast, dan sel-sel adiposit. Jadi dia bisa menjadi sel-sel apapun yang termasuk jaringan ikat, sehingga ini merupakan cikal bakal dari jaringan ikat. Semua jaringan ikat itu berasal dari mesenchymal stem cell. Nah, saya akan fokuskan mesenchymal stem cell itu akan terdiferensiasi menjadi osteosit, osteoblast, kondrosit, kondroblast, yang mereka ini menyusun struktur dari tulang. Contohnya seperti apa? Prosesnya itu ada dua jenis, osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Masih ingat nggak? Ini saya ambil slide-nya dari Bu Nurul loh ini. Masih ingat ya? Ya, dikit-dikit lah. Proses osifikasi atau proses penulangan, proses pembentukan tulang itu ada dua cara, intramembran dan endokondral. Di mana intramembran itu proses osifikasinya berasal dari sel mesenkim, yang kemudian dia akan menjadi osteosit, kemudian dia akan terdiferensiasi membentuk suatu tulang. Salah satu contohnya adalah tulang pipih, tulang yang bentuknya pipih-pipih, gitu ya, seperti tulang tengkorak kita, kemudian klavikula, skapula, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sedangkan kalau proses osifikasi endokondral atau endokondrium itu berasal dari kondrosit. Jadi dia berasal dari sel yang sudah dewasa. Dari tulang rawan, kemudian dia akan menjadi tulang keras. Tulang rawan itu adalah kondrosit yang kemudian dia akan terdiferensiasi menjadi dia akan berubah menjadi tulang pipa, kemudian osteosit itu akan masuk. Nah, inilah prosesnya kita sebut sebagai osifikasi atau penulangan endokondral. Salah satu contohnya itu adalah tulang-tulang pipa. Jadi seperti humerus, radius, kemudian ulna, falang, jari-jari, kemudian tibia, fibula, dan lain sebagainya. Semua tulang pipa itu berasal dari proses osifikasi endokondral. Nah, gambarnya seperti ini. MSC itu mesenchymal cell gitu ya. Sel mesenkim itu kemudian dia akan berproliferasi, membelah menjadi banyak, kemudian dia akan menjadi tulang pipih. Nah, di sini termineralisasi atau terkalsifikasi gitu ya, karena matriks ekstraselulernya itu berupa zat padat yang kita sebut sebagai kalsium. Nah, di sini adalah osteosit, di tengahnya adalah osteosit. Ini udah jadi nih tulang pipih. Bagaimana dengan kondrosit? Sama, kondrosit itu kan berasal dari mesenchymal stem cell. Tetapi kemudian kondrosit itu berdiferensiasi, gabung gitu ya, ngumpul, kemudian dia hipertropik. Nah, berarti kemudian dia terkalsifikasi, pembuluh darah kemudian dia akan masuk, jadilah ini bentuk pipa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai osifikasi endokondral. Ingat ya, dulu waktu kuliah sebelum UTS. Dan ini nanti kita lihat preparatnya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat preparatnya, nah, ini adalah tulang sejati yang sering dijadikan sebagai bahan preparat pada saat praktikum, gitu ya. Nanti kalian akan sudah praktikum tentang tulang belum ya? Belum. Suara saya terdengar ini, kok nggak ada yang... Terdengar, Pak. Terdengar ya, oke. Nah, di sini ada
ada suatu sistem, mungkin saya bilang sistem atau suatu bagian, kalau waktu praktikum itu disebut sebagai sistem Havertz atau apa ya, satu saluran Havertz. Tapi beberapa referensi buku-buku itu juga menyebutnya osteon, di mana kalau kita lihat dalam sistem Havertz atau osteon ini, itu ada sel-sel penyusunnya. Nah, di sini ada suatu yang melingkar-melingkar, ini kita sebut sebagai lamela. Ini apa namanya? Mungkin kalian perlu memperhatikan karena ini akan jadi bahan biasanya pretest waktu praktikum ya. Terus di tengahnya itu ada saraf, ada pembuluh darah, bisa vena dan arteri. Di mana di lamela ini, di sela-selanya ini ada suatu celah. Ada suatu celah yang kita sebut sebagai lakuna. Di dalam lakuna itu ada sebuah sel. Sel ini sel hidup yang berada di dalam tulang. Kita sebut sebagai osteosit. Di mana dia kan harus melakukan metabolisme, harus membutuhkan nutrisi, membutuhkan oksigen dan lain sebagainya. Sehingga di sini dia kan ini tulang ya, ini kan matriksnya ini matrik keras nih, kalsium nih. Nah, mereka harus memerlukan celah-celah khusus. Nah, celah-celah dari lakuna ini kita sebut sebagai kanalikuli, yang kemudian dia akan menghubungkan antara osteosit satu dengan osteosit yang lain, dan dia juga akan terhubung dengan pembuluh darah yang ada di sini, sehingga vaskularisasi termasuk difusi oksigen pun juga lancar. Kita perbesar gambarnya. Nah, ternyata selain tulang kompaktum, tulang yang keras, di dalam tulang kita itu di dalam tulang pipa kita itu juga ada yang bentuknya spongium atau spons. Nah, kalau yang ini kompaktum. Nah, ini yang spons. Nah, spons itu sama. Di dalamnya itu juga ada osteoklas tadi ya yang berfungsi sebagai remodeling, ada lamela, kemudian juga ada osteosit yang di dalam mana? Di dalam lakuna. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Nggak ada. Mungkin belum ada, Pak. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang kita move on nih. Tadi sudah ngomongin tentang histologinya. Berarti dasar muasal, kenapa tulang itu muncul, bagaimana cara tulang itu terbentuk, teman-teman sudah paham. Nah, kita akan mempelajari karakteristik secara anatomi dari tulang tersebut, bahwa tulang ini beda-beda loh antara vertebrata satu dengan vertebrata yang lain. Kok bisa beda? Nah, ini kita coba pelajari bersama. Sekarang kita akan fokus ke skeleton aksial terlebih dahulu. Tadi saya bilang skeleton aksial itu terdiri dari kranium, columna vertebralis, costa, dan sternum. Oke, coba saya akan fokus ke kranium dan columna vertebralis terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Sedangkan costa dan sternum itu nanti saya akan lanjut di pertemuan besok. Kita akan membahas kranium terlebih dahulu. Nah, kranium atau tengkorak, nah, ini terdiri dari dua bagian fungsional. Nah, kita sebut sebagai neurokranium. Neurokranium ini adalah bagian kranial yang mengelilingi otak dan alat indera tertentu, seperti telinga dan mata. Sedangkan splagmocranium ini terdiri dari rahang dan cartilago branchialis. Cartilago branchialis kita bisa temukan jelas terlihat itu pada ikan hiu. Nah, itu cartilago branchialis. Nah, ini adalah neurokranium yang berwarna ya, sedangkan yang warna putih ini adalah splagmocranium. Jadi ini semuanya itu adalah neurokranium, mengelilingi otak dan melindungi pada bagian alat indera, terutama mata dan telinga. Nah, ini saya bandingkan lagi antara neurokranium dengan splagmocranium. Nah, splagmocranium ini yang warnanya biru, ini adalah bagian yang kita sebut sebagai splagmocranium. Kemudian yang warna putih ini yang kita sebut sebagai neurokranium. Nah, asal muasalnya dari mana? Pada vertebrata bertulang sejati, termasuk pada manusia, komponen neurokranium dan splagmocranium itu akan berkembang menyatu membentuk suatu kranium yang sempurna. Nah, ini prosesnya secara penulangan endokondral yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada beberapa part atau ada beberapa bagian yang proses penulangannya itu secara endokondral. Bersamaan dengan proses tersebut, terjadi juga proses penulangan intramembran pada pembentukan dermatokranium.
pembentukan dermatokranium itu contohnya ada reptil. Nah, di sini pada bagian luar itu terbentuk proses penulangan intramembran yang kemudian akan membentuk dermatokranium. Jadi kranium yang melapisi permukaan luar. Nah, ini ya, kalau kita lihat bahwa tidak semua vertebra itu memiliki rahang. Jadi, tidak semua vertebra itu memiliki splagmocranium. Misalnya kayak ikan yang dia tidak memiliki rahang atau tanpa rahang, nah dia hanya memiliki neurokranium saja. Tetapi semakin lama, kalau kalian belajar evolusi, itu kemudian pada bagian kraniumnya terdapat proses perkembangan yang sangat baik juga, terutama untuk melindungi pada bagian kepala, kemudian splagmocranium yang berfungsi dalam proses apa ya, kalau misalnya pada hewan itu untuk menggigit, makan, mengunyah, dan lain sebagainya. Akhirnya tercetuslah yang namanya kranium secara utuh, dan itu kita temukan pada manusia. Oke, ada pertanyaan untuk kranium? Ada yang perlu saya ulangi lagi? Nggak apa-apa, saya ulangi pada bagian yang mana? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Nah, saya akan mencoba untuk yang kedua, yaitu adalah columna vertebralis. Nah, ini agak sedikit banyak yang harus kita pelajari, karena ini menjadi salah satu spesifikasi yang menjadi ciri pembeda antara satu vertebrata dengan yang lain, terutama pada kelas-kelas besar ya. Nah, coba kita lihat pada columna vertebralis terlebih dahulu. Yang pertama, untuk fungsinya, dia berfungsi untuk melindungi medula spinalis, atau berfungsi untuk melindungi medula spinalis. Itu nama lainnya apa teman-teman semua? Halo? Medula spinalis? Tulang belakang. Tulang belakang itu columna vertebralis. Medula spinalis, sum. Tadi tulang belakang. Sum tulang belakang. Kalau tulang belakang itu berarti kita ngomonginnya columna vertebralis. Tapi kalau sum tulang belakang itu adalah medula spinalis. Kemudian yang kedua, columna vertebralis ini tersusun dari deretan vertebra. Jadi ada tulang-tulang vertebra yang kemudian dia akan menyusun satu persatu columna vertebralis ini. Nanti kita akan pelajari bersama. Susunan ini dari basic cranium. Jadi kalau misalnya ini adalah kepalanya gitu ya. Ini ujung. Ini adalah ini kepalanya, ini ujung. Kemudian ini leher gitu ya. Basic dari kranium hingga sampai ujung ekor itu kita sebut semuanya adalah deretan dari vertebra. Semuanya itu adalah tulang belakang. Memiliki variasi morfologi pada beberapa vertebrata. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal seorang seorang paleontolog gitu ya. Paleontolog itu mencirikan kira-kira berdasarkan penemuan tulang vertebrata ini, dia itu termasuk amfibi, termasuk reptil, termasuk mammal, atau termasuk aves. Itu kita bisa tentukan semuanya dari morfologi vertebratanya saja, tanpa kita menemukan fosil secara utuh. Nah, ini salah satu contoh gambar dari columna vertebralis. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, ada beberapa part atau ada beberapa bagian gitu ya. Nah, di sini ada body, kemudian ada suatu lengkungan, kemudian ada penjuluran. Nah, body itu apa? Saya menggunakan istilah ilmiah atau istilah Latin gitu ya, agar mempermudah teman-teman dalam mempelajari osteologi ini. Yang pertama adalah ada yang kita sebut sebagai sentrum. Sentrum ini adalah body atau badan gitu ya. Nah, di sini, tengah ini adalah sentrum. Kemudian ada arcus yang berupa lengkungan. Kemudian yang terakhir itu adalah proses. Ini adalah susunan dari kolumna vertebralis secara umum. Nah, kita lihat mana yang dimaksud dengan sentrum. Nah, ini adalah sentrum. Jadi pada bagian tengah gitu ya, sebuah berbentuk silindris, bulat gitu kan. Nah, ini kita sebut sebagai sentrum. Nah, di atas sentrum
atau di bagian dorsal. Dorsal itu kan punggung, ventral itu perut gitu ya. Jadi kalau di atas itu kita sebut sebagai dorsal, bawah itu kita sebut sebagai ventral, tetapi atas bawah dari organisme. Kalau secara umum kita ngomongin atas bawah ya berarti superior, inferior. Depan belakang berarti depan anterior, belakang posterior. Oke, teman-teman paham ya? Arah ini insya Allah moga-moga teman-teman paham. Nah, ternyata sentrum itu letaknya di sini, teman-teman semua. Ini adalah sentrum. Nah, kemudian ada sebuah lengkungan. Nah, ini adalah lengkungan. Lengkungan ini kita sebut sebagai arcus. Nah, di sini adalah vertebral arcus. Gambar ini menunjukkan vertebral arcus. Setelah kita menemukan lengkungan, kita dari lengkungan tersebut dan dari sentrum yang ada di sini itu ada bagian atau part yang menonjol. Nah, istilah menonjol kita sebut sebagai prosesus. Nah, ini prosesus, ini juga proses, ini adalah prosesus. Nah, oke, ada banyak sekali jenis prosesus tergantung dari jenis dari tulang-tulang vertebratannya. Di sini ada prosesus spinosus, ada prosesus transversus, dan prosesus superior articularis. Nah, terakhir di sini ada sebuah lubang ya. Kalau kalian menemukan suatu lubang, contohnya di sini, ini lubang juga, sama ya lubang. Kalau ada lubang pada vertebra ini kita sebut sebagai foramen. Foramen itu istilah anatominya itu sebuah lubang yang digunakan untuk tempat tertentu. Jadi kalau pada tulang itu ada sebuah lubang-lubang khusus yang digunakan sebagai suatu saluran. Nah, itu kita sebut sebagai foramen. Beda dengan lumen ya. Kalau lumen itu kan ruang kosong. Misalnya pada tenggorokan, pada kerongkongan itu kita sebut sebagai lumen. Karena nggak ada isinya. Tetapi kalau foramen itu secara anatomis kelihatan ada isinya, tetapi saat hanya dilihat secara rangka saja, itu dia hanya berupa lubang. Itu kita sebut sebagai foramen. Ada pertanyaan? Saya ulangi lagi. Nggak ada, lanjut. Baik, saya akan bahas yang pertama adalah sentrum atau pada bagian body, tubuh badan gitu ya istilahnya. Nah, ini merupakan massa silindris, bentuknya itu silindris gitu ya, yang terletak di daerah ventral, berarti di bawah. Bawah mana? Bawah bagian tubulus neuralis. Nah, antara sentrum itu kemudian dihubungkan oleh diskus intervertebralis. Mana itu diskus intervertebralis? Nah, di sini teman-teman letaknya. Ini kan sentrum nih. Nah, ini dilihat dari arah depan atau arah anterior. Tetapi kalau misalnya kita lihat samping gitu ya. Nah, di sini ini adalah sentrum. Nah, ini kita sebut sebagai diskus intervertebralis yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu sentrum dengan sentrum selanjutnya, di mana diskus intervertebralis ini disusun atas jaringan kartilago fibrosa. Jadi ini kan berupa jaringan tulang rawan ya, yang ada fibrosanya. Kemudian dia kalau kita lihat nanti ada variasi sebenarnya. Perbedaan variasi terutama pada bagian permukaan sentrum yang ada di sini, seperti cembung, cekung, datar, atau kombinasi. Oke? Nah, variasinya seperti apa? Variasinya seperti ini. Ini yang menjadi dasar perbedaan antara jenis-jenis vertebrata. Iya, bukan jenis sih, kelas ya. Pada vertebrata nanti ada perbedaan ya. Contohnya di sini ada asol, kemudian ada amfisol, ada prosol, opistosol, dan heterosol. Jadi nanti kalau kalian menemukan model tulang yang berbeda ini, kalian sudah bisa menentukan kira-kira dia termasuk amfibi, dia termasuk reptil atau dan sejenisnya. Nah, ini kan ini berarti daerah depan ya, ini ke belakang. Asol. Coba kita lihat asol. Asol itu seperti apa? Kalau teman-teman lihat ini adalah sentrum gitu ya. Terus di sini adalah diskus intervertebralis. Nah, tipe asol itu adalah tipe di mana sentrumnya itu datar. Keduanya, entah itu di depan atau itu di belakang, dua-duanya datar. Tetapi kalau amfisol, ini merupakan ciri yang paling unik di mana tipe amfisol ini sentrumnya itu dia memiliki lubang.
Sehingga notochord itu nyambung dia di tengah sini. Dan diskus intervertebralisnya itu juga nyambung semuanya di sini. Itu berbeda jelas dengan asol ya. Bagaimana dengan prosol? Nah, prosol itu beda dengan asol. Kalau asol itu kan dia nggak ada lekukan sama sekali. Tetapi kalau prosol, yang di depan ini cekung, kemudian yang di belakang datar. Itu tipe prosol. Sedangkan kalau yang opistosol, kebalikannya dari prosol, yang di depannya datar, yang di belakangnya cekung. Bagaimana dengan heterosol? Kombinasi dari prosol dan opistosol, berarti depannya cembung, belakangnya cekung. Itu adalah variasi atau tipe permukaan sentrum pada vertebra. Ada yang bingung atau perlu saya jelaskan lagi? Halo? Halo? Mungkin untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ya, insya Allah paham ya. Saya lanjut. Nah, tadi kita ngomongin tentang sentrum atau bagian yang di sini ya, dasar di sini ya. Dia merupakan badi dari tulang vertebra. Sekarang kita lihat cekungannya. Lengkungannya ya. Lengkungan atau kita sebut sebagai arkus. Ini sepasang bangunan yang melengkung. Kalau pada bagian dorso atau di daerah punggung dari sentrum, berarti di atas dari sentrum itu ada sebuah arkus yang kita sebut sebagai arkus neuralis. Fungsinya untuk melindungi saraf karena dia akan bersatu membentuk suatu spina neuralis. Sedangkan kalau di bagian di bagian sentrum yang ada di bawah, nah itu ada arkus yang menyatu juga. Nah, ini berfungsi untuk melindungi pembuluh darah, kita sebut sebagai arkus hemalis. Nah, arkus neuralis itu berderet-deret membentuk suatu saluran yang kita sebut sebagai kanalis neuralis, atau beberapa referensi menyebutnya adalah kanalis vertebralis. Fungsinya untuk apa? Tempat medula spinalis berada. Jadi, medula spinalis itu tidak disimpan di dalam sentrum, karena sentrum itu kan padat, tetapi dia disimpan di dalam kanalis neuralis yang berasal dari susunan atau deretan arkus neuralis. Nah, ini ya arkus ya. Nah, nanti di mana sih letaknya? Coba saya perlihatkan gambarnya di sini. Ini saya ambil gambar dari tulang vertebra ikan. Jadi kalau teman-teman baru makan ikan bakar gitu ya, kemudian ngecek pada bagian tulang vertebranya akan menemukan seperti ini. Nah, ini adalah notochordnya, tengahnya di sini bukan notochord tetapi tempat notochord berada, kemudian di sini sentrum. Tergantung dari jenis dari jenis dari tipe sentrum tadi. Kalau kita lihat di atas, tadi ya, kalau ngomongin dorsal punggung itu kan berarti di atas ya. Nah, ini kita sebut sebagai arkus neuralis. Nah, di sini nantilah tempat dari medula spinalis. Sedangkan kalau kita lihat di bawah, itu adalah arkus hemalis yang berfungsi untuk lekatnya atau tempatnya pembuluh darah. Nah, kalau vertebra ini digabung, maka hasilnya seperti ini teman-teman semua. Nah, ini tulang-tulangnya digabung ya. Nah, ini adalah sentrumnya, ini sentrum-sentrum, kemudian ini adalah neuralis, ini adalah arkus hemalis. Oke. Ada pertanyaan untuk arkus? Belum ada, Pak. Belum ada. Saya lanjut. Nah, proses sus. Ada tadi di bagian sentrum. Nah, ini adalah sentrum. Ini adalah sentrum badan gitu ya. Kemudian ada lengkungannya di sini lengkungannya. Nah, tetapi antara di part sentrum ataupun di bagian arkus itu ternyata ada suatu tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan ini saya sebut sebagai prosesus. Ini merupakan tonjolan baik di arkus maupun di sentrum. Fungsinya untuk apa? Menambah ketegaran dari kolumna vertebralis. Sebentar, baterai saya habis.
Oke. Nah, dia menambah ketegaran dari kolumna vertebralis, jadi perlekatan dan persendiannya jauh lebih kuat lagi. Kemudian dia juga berfungsi untuk mencegah proses pembengkokan yang berlebihan pada kolumna vertebralis. Bayangkan kalau misalnya kolumna vertebralis itu cuma satu dan memanjang, maka jelas kalau ini berfungsi sebagai penyokong, tulang ini lama-kelamaan akan bengkong. Maka dibuatlah gitu ya, tersusunlah atas susunan dari vertebralis seperti itu, kemudian ada beberapa tonjolan-tonjolan yang kemudian mereka menyatu untuk menyokong tersebut. Kemudian dia berfungsi sebagai tempat persendian. Nah, persendiannya kemana? Dia bisa dijadikan sebagai persendian ke kosta. Apa itu kosta? Tulang rusuk. Jadi dia nanti tempat perlekatan dengan tulang rusuk. Dan dia juga berfungsi sebagai tempat perlekatan otot. Nah, lebih banyak jenisnya ternyata saat kita melihat prosesus ya. Ada zigopofisis, parapofisis, diapofisis, basofisis, dan hipofisis. Nah, coba kita cek satu persatu. Yang pertama adalah zigopofisis. Zigopofisis ini ternyata ada satu pasang gitu ya. Ada satu pasang terdiri dari pre-zigopofisis dan post-zigopofisis. Pre itu sebelum, pos itu sesudah. Nah, berarti pre ini di depan, pos ini di belakang. Nah, kita lihat, pre-zigopofisis itu merupakan sepasang tonjolan ke arah kranial, berarti ke arah depan. Kranial itu kan kepala ya, berarti ke arah ke kepala. Kalau ke arah kaudal berarti ke arah ekor, ke arah ke belakang. Nah, ini ke arah kranial. Permukaan persendian menghadap ke dorsomedial. Jadi permukaan persendiannya, ini permukaannya yang warnanya hitam teman-teman semua, itu menghadap ke atas, menghadap ke dorso atau ke dorsal, kemudian letaknya di tengah, karena medial. Sedangkan post-zigopofisis itu berada di bagian belakang di sini, berarti sepasang tonjolan yang ke arah kaudal, ke arah belakang. Permukaan persendian itu menghadap ke ventrolateral, berarti dia menghadap ke bawah. Nah, ini adalah menghadap ke bawah, tetapi dia di samping. Nanti kelihatan samping atau tengahnya di gambar yang lain lagi, karena ini gambarnya kita lihat dari segi samping gitu ya, bukan di atas. Nah, sehingga post-zigopofisis ini ya, post-zigopofisis ini dia akan bersendi dengan pre-zigopofisis vertebrata yang berada di belakangnya. Nah, ini post-zigopofisis, ini adalah pre-zigopofisis. Jadi dia berlekatan. Selain sentrum yang berlekatan, ternyata prosesus pun juga bisa berlekatan. Nah, di sini adalah arcus neuralis tadi teman-teman semua yang berfungsi tempat perlekatannya atau tempat perlindungannya medula spinalis di tengah sini. Baik, selain itu, nah ini ya saya perlihatkan lagi, ini post-zigopofisis, ini pre-zigopofisis. Dia berada di samping, di lateral sini, samping kiri kanan, tetapi kalau post-zigopofisis itu dia berada di medial atau berada di tengah. Nah, kalau gambar ini kelihatan lebih jelas lagi. Nah, selain itu, selain post dan pre-zigopofisis atau zigopofisis itu ada diapofisis. Tonjolan pada basal arcus neuralis yang meluas ke samping atau meluas ke lateral dan dia bersendi dengan tuberculum costa. Parapofisis itu merupakan tonjolan dari sentrum yang bersendi dengan capitulum costa. Jadi diapofisis dan parapofisis itu kemudian dia akan bersendi dengan tulang rusuk. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah diapofisis yang berasal meluasnya lateral dari arcus neuralis di atas, sedangkan ini sentrum itu tonjolannya ini berasal dari parapofisis. Nah, diapofisis ini dia akan bersendi dengan tuberculum costa yang di sini bersendi dengan capitulum costa. Nah, berarti tulang belakang kita itu akan bersendi dengan tulang rusuk. Gitu ya. Nah, ini adalah diapofisis dan parapofisis. Selain itu ada basofisis dan hipofisis, di mana basofisis itu bersendi dengan arcus hemalis. Jadi kalau kita lihat, nah ini adalah basofisis, ini ada dua di sini sama di sini gitu ya. Dia akan bersendi dengan arcus hemalis, berarti dia ada di bawah di ventral. Nah, benar kan? Ventrolateral centrum.
Sedangkan kalau hipofisis itu dia tonjolan pada daerah tengah dari sentrum yang terdapat pada beberapa vertebra. Nah, ini adalah salah satu contoh hipofisis, ini ada di tengah gitu ya, di daerah sentrum. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah hipofisis. Saya nggak tahu, lupa saya nyari gambarnya ini antara tulang reptil atau tulang burung, mammal dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini terlihat hipofisis yang berada di bawah atau di bagian ventral dari sentrum. Oke, itu merupakan jenis-jenis dari prosesus. Sepertinya nggak ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi disebutkan ya, Pak, di prosesus itu ada tonjolan untuk otot-otot dan juga sendi ya. Nah, berarti proses ini bisa digunakan untuk proses pergerakan ya, Pak? Atau gimana ya? Ya, bisa digunakan untuk pergerakan. Salah satunya adalah sebentar di sini. Nah, di sini ada kita sebut sebagai prosesus kelihatan nggak ya? Prosesus unsina. Ini. Nah, ini loh. Kalau misalnya kita lihat ini ada tuh ini kan tulang ya. Kemudian di sini ada tonjolan ke sini kan. Nganga gitu kan. Nah, ini adalah prosesus unsinatus yang hanya ditemukan pada burung yang berfungsi dalam proses pergerakan pada saat dia terbang. Ya baik, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Ada lagi? Tadi pertanyaannya, selain itu ada ya? Kayaknya saya baru menjawab satu pertanyaan tadi. Oke, ya udah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lain lagi dari teman yang lain atau saya lanjutkan? Kayaknya nggak ada deh. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat pola umum dari kolumna vertebralis. Jadi, saya bandingkan antara kolumna atau tulang belakang dari ikan dan non-ikan. Saya bandingkan dua itu karena yang non-ikan itu hampir memiliki kemiripan yang sama dibandingkan dengan yang ikan. Yang ikan itu kita cuma bisa menemukan vertebra cranialis dan vertebra abdominalis beserta vertebra caudalis saja. Jadi cuma ada 2 atau 3 ini. Sedangkan kalau selain ikan atau non-ikan, kita bisa menemukan vertebrata cervicalis, jadi leher gitu ya, tulang belakang yang serviks, leher gitu ya. Nah ini vertebrata cervicalis ini merupakan vertebra abdominalis yang ada di anteriornya pada ikan. Jadi dia memiliki kemiripan yang sama. Secara evolusi ini berubah menjadi vertebra cervicalis pada non-ikan, tetapi kalau pada ikan dia merupakan vertebra abdominalis di bagian anterior atau di bagian depan. Selain vertebra cervicalis, kita menemukan vertebra abdominalis, vertebra sacralis, dan vertebra caudalis. Oke, coba kita cek satu persatu. Yang pertama, kita lihat vertebra abdominalis pada reptil, burung, dan mammal. Di mana vertebra abdominalis yang kita temukan pada ikan, itu ternyata pada ketiga jenis ini, itu dia berdiferensiasi menjadi vertebra torak di bagian anterior dan vertebra lumbal di bagian posterior. Jadi dia menjadi vertebra thoracalis dan dia berubah menjadi vertebra lumbalis. Ya, ini merupakan adaptasi di terestrial, itu jelas. Kemudian kolumna vertebralis pada reptil, burung dan mammal secara umum, karena dia akan menjadi thoracalis dan lumbalis gitu ya. Akhirnya secara umum dibagi menjadi 1 vertebra cervicalis, 2 vertebra thoracalis, 3 vertebra lumbalis, 4 vertebra sacralis, dan 5 vertebra caudalis. Walaupun nanti akhirnya beberapa vertebra yang ada di sini pun juga akan menyatu atau berdiferensiasi. Kok bisa? Nah, di sini coba kita melihat yang cervicalis dulu. Leher atau tulang belakang pada serviks ya, pada leher. Pada reptil yang pertama itu terdapat 2 vertebra cervicalis yang kita sebut sebagai tulang atlas, kemudian yang kedua adalah aksis. Nah, atlas itu yang kiri, gambar ini adalah atlas, aksis itu yang kanan. Di mana atlas ini merupakan tulang pertama yang menyangga tengkorak kita dan tengkorak hewan-hewan yang lain.
tengkorak reptil juga disanggah oleh atlas ini, sehingga ini kan namanya diambil dari, saya lupa, antara dewa atau siapa ya yang Yunani kuno itu ya, yang dia itu menyangga bumi yang besar gitu kan. Jadi bumi itu sebenarnya ada yang nyangga, nah namanya kan atlas gitu ya. Nah sama, kalau ini bukan menyangga bumi tapi menyangga kepalanya masing-masing. Nah ini disebut sebagai tulang atlas. Kemudian pada amfibi ternyata vertebra cervicalisnya cuma punya satu, jadi cuma punya tulang atlas doang, satu gitu ya ini. Kemudian vertebra abdominalis dan vertebra caudalis ini adalah vertebra abdominalisnya, kemudian di sini yang caudalisnya. Nah, persatuan beberapa vertebra caudalis ini ya di sini, ini ternyata kalau kita bandingkan dengan yang ada di sini, ini kan ada set-setnya ya, ada bagian-bagian tulang-tulangnya. Tapi kalau yang di sini kan dia menyatu. Nah, bagian yang menyatu ini pada bagian vertebra caudalis itu kita sebut sebagai urostilus. Gitu ya. Nah, di sini ini kelihatan lebih jelas lagi, inilah yang dimaksud sebagai urostyle atau urostilus. Ini merupakan tulang-tulang vertebra caudalis yang menyatu pada amfibi. Lanjut. Pada ular, nah ini reptil tetapi unik gitu ya. Kenapa? Karena pada ular ini vertebra abdominalisnya tidak dibedakan atas torak dan lumbalis. Kalau kalian pernah lihat ular, masa iya nggak pernah lihat ular gitu ya? Kalau lihat ular itu kan pasti dari dada sampai ke ekor itu kan hampir semuanya sama. Jadi antara torak ya pada bagian dada sama perut itu kan tidak ada perbedaan yang nyata. Nah, ini kita tidak bisa membedakan antara vertebra thoracalis dan lumbalis. Nah, kalau kita lihat lagi, permukaan artikulasi vertebra pada ular selain melalui sentrum, jadi persendiannya selain gabungan perlekatan antara sentrum dan zygapophysis, ternyata ada persendian tambahan lagi yang kita sebut sebagai zygospan dan zyganthra. Nah, ini adalah sentrum, ini adalah prezygapophysis, kemudian di sini adalah postzygapophysis ya, prezygapophysis. Nah, mereka kan pasti akan bersendi seperti gambar yang tadi gitu ya. Mohon maaf di sini Adan kita mendengarkan sebentar ya.
Oke, baik. Saya lanjut. Nah, ini ya contohnya ya. Ada pre-zygapophysis, kemudian di sini ada post-zygapophysis, tapi ternyata ada bantuan persediaan yang lain kita sebut sebagai zygosperm dan zyganthra. Maka ular memiliki kemampuan untuk melengkung gitu ya, memutar tubuhnya, melilit dan lain sebagainya karena memang persendian yang dia miliki di bagian tulang vertebranya itu banyak sekali. Nah, ini adalah keunikan pada ular. Jadi, bagi teman-teman semua saat kalian menemukan sebuah fosil tulang belulang seperti ini ya, kemudian ada ada sentrum, kemudian ada zygosperm dan zyganthra, ada pre-zygapophysis dan post-zygapophysis, berarti ini bisa ditentukan bahwa ini merupakan fosil ular. Baik, bagaimana dengan burung gitu ya? Kalau burung itu sama, atlasnya sama dengan reptil, tulang atlasnya. Tipe vertebratanya adalah heterosol gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, sebentar, vertebra thoracalis posteriornya, vertebra thoracalis, lumbalis, dan sacralis, dan caudalis yang pertama, itu kemudian dia akan bersatu membentuk suatu kesatuan yang kita sebut sebagai sinsacrum. Ini adalah sinsacrum, itu pada burung. Kemudian vertebra caudalis yang ke-6 sampai ke-9 itu dia akan bersatu, itu membentuk suatu komponen yang kita sebut sebagai pygostyle atau pygostylus. Nah, ini kecilnya di sini. Nah, komponen tulang vertebra yang padat pada burung itu juga membantu burung dalam proses penerbangannya. Ini menjadi keunggulan aves dalam dia terbang. Nah, tadi saya juga sudah menambahkan, selain itu ada penunjulan atau prosesus yang ada di bagian tulang di sini, kita sebut sebagai prosesus uncinatus yang membantu proses penerbangan di sayap dari burung tersebut. Pada mamal seperti apa? Pada mamal, vertebra cervicalisnya itu sama dengan reptil dan burung. Nah, pada kita vertebrata cervicalisnya itu 7 buah, tipenya asol. Jadi, entah pada manusia, entah pada jerapah, entah pada kera dan lain sebagainya, semua mamalia itu vertebra cervicalisnya itu 7. Jerapah pun juga punya 7, tetapi jauh lebih panjang. Bedanya hanya di situ. Kemudian vertebra lumbalisnya besar, kuat, dan lebih panjang dibandingkan dengan vertebra yang lain. Sakrum, nah di sini kalau kita lihat tulang sakrum dibentuk oleh 3-5 vertebra sakralis yang dia menyatu membentuk suatu persendian dengan pinggul atau cingulum pelvicale. Vertebrata caudalis ini di sini ini ada sedikit berbeda pada beberapa jenis. Kalau pada manusia kita cuma punya 3-4 kecil ya, karena kita nggak punya ekor. Tetapi kalau kita lihat pada terenggiling, dia bisa punya 50 vertebra caudalis. Maka dengan tulang yang banyak seperti ini, dia bisa membentuk suatu bulatan lingkaran gitu ya pada terenggiling. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kosta tulang rusuk, kemudian rangka appendicularis kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, yakinnya tidak ada nih. Oh iya, apakah pertemuan depan itu kita bisa blended menggunakan ruang kelas? Kira-kira menurut teman-teman gimana? Kalau yang kelas tadi mereka bersedia untuk blended, jadi nanti saya usahakan mencari ruangan. Nah, nanti bagi teman-teman yang hadir di sini, saya minta kesediaannya untuk hadir di kelas ya, karena saya lebih nyaman
ngajar di kelas gitu, dibandingkan dengan online seperti ini, interaksinya kurang. Jadi saya pengennya ada interaksi yang lebih dibandingkan dengan full online. Kan sekalian masih praktikum ya, jadi kan pasti masih warawiri di kampus. Itu saja mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi